MK47 di Operasi Delta terlihat seperti ini. Di Layali Grove terlihat seperti ini. Harus kuakui, model senjata di Operasi Delta ini benar-benar agak jelek. Lihat saja bagaimana MK47 ini dibuat. Tapi meskipun jelek, damage-nya hanya kalah dari es kepala 17 kita. Kami pernah mencoba versi All Monster. Masih bisa dipakai. Jadi, mari kita coba versi tanpa kepala babi, lihat apakah bisa dipakai. Senjata ini kami pilih sendiri. Di ronde ini, kami tidak punya kartu untuk membuka area utama. Kami hanya bisa memilih jailbreak. Tapi di ronde ini, kami tidak mendengar adanya orang di titik utama yang terkena tembakan. Kami hanya bisa berasumsi mereka turun dari jembatan. Berhasil melintasi dan memang benar kami turun dari jembatan. Jadi kami akan menggunakan kartu untuk melewati. Lewat kartu, mari kita lihat jembatan tengah. Lihat apakah ada orang yang melewati titik. Ada orang di jembatan. Kalau kamu melewati jembatan tengah, bukankah kamu harus membayar biaya keamanan? Setiap hari harus membayar untuk melewati titik tengah. Setelah kosong selama 3 detik, akhirnya orang yang paling lambat tertangkap. Setelah tertangkap, kami langsung maju. Tinggal lari saja. Dia hanya akan merangkak ke salah satu sisi jembatan. Kami hanya perlu hati-hati, agar mereka tidak menyelamatkan rekan tim. Langsung saja memanggil kami. Setelah tertangkap di jembatan, kami langsung naik. Kedua orang tertangkap. Kemampuan jarak dekat MK47 ini mengingatkanku pada orang lama. Ada rasa jijik yang tidak jelas. Kekuatan manusia keluar. Wah, tidak buruk juga ternyata. Setelah menjerat tas, hari ini, orang yang berada di titik merah sedang melawan bos. Bosnya ternyata berhasil mereka kalahkan. Jadi kami bergegas untuk mencapai titik merah. Lihat, apakah ada orang yang berani dan teliti untuk menjarah tas bos. Melawan bos. Wow, 2 kill dalam 2 detik, itulah MK47. Kondisi mereka pada umumnya buruk, kami langsung maju. Sedikit bergeser ke sana, berhadapan dengan Luna. Dalam mode klasik, menempatkan tas kecil untuk mencegah musuh mendekat. Luna kali ini menghalangi kami, jadi kami langsung melompat. Tidak berhasil menangkap, lalu memukulnya agar mundur. Yang di sebelah kanan akan keluar untuk memberikan damage. Sekarang dia dalam kondisi yang buruk. Kembali dulu untuk memulihkan kondisi. Setelah bertarung, terdengar suara dari arah tangga kanan. Awalnya ingin menembak duluan, tapi sekarang malah ke sana. Tapi salah tempat. Jadi kami langsung membalas tembakan. Memberi kesempatan pada yang satunya lagi untuk memulihkan kondisi. Tunggu sampai aku mengenai sasaran. Setelah maju, langsung menekan. Yang di sebelah timur sudah tersudut. 3 orang ada di sebelah kanan dan kiri, menjaga pintu tangga. Kami menaruh tas kecil di dekat pintu. Langsung menyerang secara aktif. Meledakkan kaki 2 orang. Kita punya kesempatan untuk melompat. Tersisa Fyron yang diselamatkan. Ada di ruang data. Sekarang kami tidak punya armor, jadi harus hati-hati. Fyron itu melarikan diri lagi. Dia akan kembali ke tas rekan timnya. Sial, aku bahkan tidak punya pelindung kawan. Senjata ini sulit digunakan. Ku beri tahu kau. Aku minta maaf, karena mengatakan senjata ini kuat. Aku akan meminta maaf kepada kalian. Kecepatan membunuh dengan senjata ini terlalu lambat. Aku minta maaf. Aku meminta maaf kepada semua orang. Saat menjarah tas, aku tertinggal. Aku pikir dia adalah mainanku. Sekarang aku tidak bisa menyalahkan siapapun.
Orang ini ingin menyelamatkan atau apa berlari ke sini, dengan bingung. Merah. Hitam biru terhubung. Kamu tidak punya? Cepat makan. Wanita tua ini. Oh, armor wanita tua itu bagus juga. Armor wanita tua itu bagus juga. Sial, aku menggunakan ini. Sayang sekali wanita tua itu tidak tahu aku butuh pelindung. Seandainya wanita tua itu tahu aku butuh pelindung. Setelah menjarah semua tas, orang-orang di tanah kembali hening. Akhirnya mereka menyadari pertempuran di jembatan. Mungkin ada yang tertangkap di zona panas. Kami akan mencoba lagi untuk berjaga, lihat apakah ada yang mengambil tali. Aku kurang beruntung. Ada kelemahan dalam desainnya. Tidak mudah menembak di jembatan. M7 tidak bersamaku. Tapi M7, ku berhasil membunuh. Ya, hero ini tidak fleksibel, tidak ada pilihan. Di sana juga hampir selesai. Kita akan maju sebentar lagi, pas sekali. Ayo. Kamu tidak bisa menutup saklar. Hanya tikus yang bisa mengambil tali, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi, aku juga tidak akan menarik saklar. Ayo kita lihat siapa yang lebih kuat bertahan. Aku suka menghukum orang sepertimu. Oke, aku akan bela. Aku akan pergi memukul mereka. Pokoknya, jika aku mati, semua ini akan terbang bersama angin. Aku tidak akan memberikan apapun kepada lawan. Karena lawan sekarang ingin pergi, aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Baiklah, aku juga tidak akan membiarkanmu pergi, sayang. Kalau begitu, jika kalian sekarang ingin pergi, aku juga tidak akan membiarkanmu pergi, hahaha. Selama kamu tidak mengintai aku, kalian semua akan mati. 3 langkah untuk menangkap. Pertama, hidup dan temukan titik misi. Perhatikan platform, cari yang kedua. Temukan titik misi, dan berhasil menerimanya. Ketiga, sekarang langsung maju dan berhasil membuka. Jika kamu menguasai metode ini, melawan tim terbang akan sangat mudah. Aku akan mengajarkanmu trik rahasia. Kawan-kawan, kami tidak pernah menyebarkan ini. Tantangan terlihat. 3, 2, 1. Lihat, satu lagi tumbang. Sungguh. Sungguh jatuh. Tepat sasaran. Tepat sasaran. Baiklah. Sial. Sial, dia lari. Dia lari, lalu bagaimana dengan barang-barangku? Sial. Sial, aku tidak bisa kembali dalam 1,5 menit. Dia kabur, aku tidak bisa menyelesaikan misi, sial. Dia kabur, aku tidak bisa menyelesaikan misi. Penjemputan telah berangkat. Menunggu di titik ekstraksi. Oke, aku datang menjemputmu, sial. Sekarang aku datang menjemputmu, tunggu saja. Aku datang menjemputmu, tunggu saja. Senjataku tidak ada gunanya. Aku tidak punya tas, aku membuang tas. Dia tidak mungkin mati dibunuh AI, kawan. Kenapa misinya hilang? Tidak bisa pergi. Tidak bisa pergi. Aku harus kembali mengambil barang-barangku. Dia bisa menghentikannya, aku tahu dia bisa. Aku tahu dia bisa menghentikannya, tahu? Aku tahu dia bisa menghentikannya, tapi tidak perlu. Lalu kemana dia pergi? Lalu kemana dia pergi, kawan? Permainan yang ekstrim. Dia mungkin mati, dibunuh oleh AI, aku curiga. Kemungkinan besar dia mati dibunuh AI.
Syukurlah dia tidak mati, kamu tidak mati, kawan. Aku datang menjemputmu, sayang. Kakak datang menjemputmu. Tempat yang bisa kamu lewati, hanyalah ini. Satu tembakan untukmu. Aku tidak bisa lewat, kawan. Jangan ragu, tiba dalam 1 menit. Ayo, bergerak cepat. Sial. Sangat marah. Aku belum pernah dipermainkan seperti ini. Belum pernah dipermainkan seperti ini. Untuk senjata MK47 ini, secara pribadi. Ini murni sampah, tidak ada kelebihannya. Satu-satunya kelebihan adalah amunisinya murah. Sekarang amunisinya juga tidak terlalu murah. Saran pribadi saya, jangan bermain, jangan takut, langsung saja tidak bermain. Itu yang paling bijaksana, kawan. Bawa pisau. Daftar. Dia memakan 2 juta. Rekan timnya adalah Mai Xiaowen.